Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Asardi dari mahasiswa UIN Sunan Ampel, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu membuat vlog, yang nantinya saya akan membahas terkait peran perempuan dan politik dalam bidang politik. Karena di sini sangat menarik ketika kita membahas terkait bagaimana sih peranan perempuan di dalam perpolitikan yang ada di Indonesia saat ini. Dari mata kuliah Gender dan Politik, dosen pengampunya Bunia. Ini saya akan menjelaskan pertama mengenai peran dan fungsi perempuan ya di kancah perpolitikan Indonesia. Peran dan fungsi perempuan di kancah perpolitikan Indonesia diharapkan semakin diperkuat dan diperhatikan. Keterwakilan kaum ibu di partai politik, pemerintahan, dan jabatan pemangku kebijakan lainnya harus tetap diperhitungkan. Komisioner Komnas Perempuan, Masrul berpendapat di mana penguatan peran dan kapasitas perempuan baik di parlemen maupun di pemerintahan harus didasarkan pada suatu sistem, bukan didasarkan pada pribadi atau perorangan. Representasi perempuan di kementerian dan parlemen harus bisa menyuarakan persoalan diskriminasi dan kesetaraan terhadap perempuan. Namun kenyataannya kesetaraan terhadap perempuan itu banyak banyak sekali kendala-kendala seperti kebijakan partai yang belum memiliki sudut pandang kesetaraan gender. Itu yang dikatakan oleh Mas Ruha. Ya, salah satu komisioner Komnas HAM tersebut. Setelah itu, kita membicarakan terkait bagaimana peran perempuan di dalam bidang politik. Idealnya seorang politikus perempuan itu juga harus bisa independen dan bahkan bisa bicara atas nama partai ya tentunya ya, dan juga atas nama apa yang dia bawa pada untuk masyarakatnya tentunya. Sementara itu, aktivis perempuan ya, perempuan dapat memberikan kontribusi nyata ya, berupa solusi dalam bentuk program kebijakan, menekankan seluruh pihak di legislatif dan eksekutif untuk mempunyai kompetensi dedikasi. Perempuan akan menguatkan negara dan bangsa apabila ada keseimbangan dalam kedudukan atau kesetaraan. Jadi memang perlu adanya kedudukan dan kesetaraan itu. Tidak ada yang artinya harus dibedakan dalam hal lah, laki-laki harus diunggulkan, perempuan dikesampingkan. Itu tidak boleh juga. Karena di sini perempuan itu juga bisa menjadi suatu pertimbangan. Kalau kita ngomongkan perempuan saat ini jauh beda dengan perempuan masa lalu. Tentu bisa dikatakan seperti ini. Di era milenial, perempuan masa kini, tentunya pola pendidikan, kita mengarah ke pola pendidikan. Dibanding ibu dan neneknya, jauh lebih cerdas perempuan masa kini. Oleh karena itu, dalam segi kemampuan, perempuan pun tidak bisa dianggap remeh lah istilahnya. Ya di sisi lain mengenai peran dan fungsi perempuan di politik. Harusnya banyak yang harus mengoptimalkan peran perempuan, membawa nama mungkin ya di partai katakanlah. Sekarang kursi perempuan ada berapa persen? Tapi memang kalau kita ngomongkan dalam bidang politik, bisa dikatakan tetap kalah ya kalau kita mengambil hak suara, hak prerogatif suara tetap lebih unggul di laki-laki. Itu juga bisa menjadi suatu penyelesaian bagaimana harusnya itu bisa seimbang juga gitu kan. Tapi cukup susah. Tapi tentunya ya saya yakini bahwasannya perempuan Indonesia saat ini adalah perempuan yang berintelektual tinggi, perempuan yang juga bisa survive di bidang politik, juga bisa menjadi suatu tokoh yang memang bisa membawa nama baik. Tentunya Indonesia lebih baik lagi lah. Kalau kita berkaca kepada menteri, ada Menteri Bu Susi, dia berani melakukan suatu tindakan-tindakan yang memang itu menguntungkan untuk negara, merugikan untuk negara, hajar. Nah, sikap-sikap seperti itulah yang harus dimiliki oleh perempuan-perempuan masa kini untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi,
untuk menjadikan politik Indonesia lebih berdaulat lagi dan Indonesia maju. Terima kasih.